Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat Maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaAllah. Kita akan sambung pembahasan tentang adab-adab dalam mencari rezeki. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas, setelah kita yakin bahwa Allah yang memberi rezeki, maka ada berikutnya kita diminta hanya memohon semata-mata kepada Allah dalam persoalan rezeki. Jadi kalau sudah yakin Allah yang memberi, maka jangan minta kepada selain Allah. Masalah kita diberikan melalui tangan-tangan manusia, biarlah itu yang menjadi urusan Allah. Dari tangan siapa kita mendapatkan rezeki. Tetapi yang jangan putus di dalam lisan dan di hati, yaitu bermohon hanya kepada Allah. Karena tidak akan keluar rezeki dari jalan manapun kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah sudah ingin memberi, tidak ada yang bisa mencegah. Kalau Allah ingin mencegah, maka tak ada yang bisa memberi. Itu yang disebutkan oleh Nabi, dan itu menjadi zikir setelah salat fardu. Kata Rasulullah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah kalau engkau ingin memberi, dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau ingin mencegah. Makanya satu-satunya jalan yang kita cari dan kita bermohon hanya kepada Allah. Itu di antara adab yang penting tapi banyak dilupakan orang. Jadi manusia ini mencari rezeki dengan usahanya sekuat-kuatnya, tapi dia tak pernah meminta kepada Allah SWT, sehingga dia tak datang ketika Allah memanggilnya. Itu disebabkan salah satunya mencari rezeki tapi lupa kepada yang memberi rezeki. Baik, kita lanjutkan. Ada berikutnya, tahari ar-rizqa at-tayyib, yaitu carilah rezeki yang baik dan halal saja. Ini adab yang paling penting karena berhubungan dengan nasib di dunia dan di akhirat. Jadi adab dalam mencari rezeki, carilah rezeki dari jalan yang halal saja.
bahkan jangan dicampurkan sedikit pun. Syubhat pun jangan, syubhat pun jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui satu hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalla as-subha hina yusalli. Rasulullah ketika salat subuh beliau sering berdoa setelah salam atau sebelum salam. Apa doa beliau? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini doa ini yang paling sering dibaca setelah selesai salat subuh, atau boleh dibaca sebelum salam, setelah fil alamina innaka hamidun majid. Itu tempat berdoa, ada beberapa doa ma'surat yang boleh dibaca, salah satunya ini. Jadi hadis yang sahih ini hadis riwayat Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Jadi itu permintaan Nabi yang pertama, minta ilmu yang bermanfaat. Artinya kalau engkau berikan ilmu, jadikan ilmu itu bermanfaat, bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi dengan begitu berarti ada ilmu-ilmu yang tak bermanfaat. Ilmu yang tak bermanfaat pada diri sendiri tak bermanfaat, pada orang lain pun tak bermanfaat. Apalagi sampai menuntut ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada maksiat. Menuntut ilmu sihir, itu salah satu ilmu yang mendekat kepada kesyirikan. Lalu dia amalkan sihirnya, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Menuntut ilmu dunia, kalau dia bawa ilmu dunia itu untuk persiapan menuju akhirat, maka insya-Allah bermanfaat. Belajar biologi, fisika, ternyata semakin dalam belajar, semakin kuat iman kita terhadap kekuasaan Allah. Itu bermanfaat. Lalu ketika kita jadi guru, jadi dosen di atas ilmu itu, hasilnya pun gaji kita sepertiganya kita berikan untuk Allah, bermanfaat. Tapi ada ilmu dunia tak bermanfaat, malah menimbulkan dosa. Contoh, ilmu mengajarkan kesenian pada anak-anak. Yang guru-guru kesenian mohon berhati-hati. Apa yang diajarkan pada anak-anak? Menyanyi, menari, mengajarkan not lagu, do re mi fa sol la si do. Kemudian anak-anak itu diajak untuk bernyanyi bersama atau melakukan koor, lalu menghafal lagu-lagu. Bahkan di sekolah-sekolah tertentu yang sudah lumayan maju itu sampai membuat sanggar tari. Kerjanya itu. Jadi gurunya tiap hari dengan anak-anak cuma joget sana, nari sini. Apa manfaatnya? Habis waktu hanya untuk meliuk-liukkan tubuh, tak ada manfaat. Ini ilmu yang seharusnya dihindari. Pukul-pukul tak pernah nak main lagu. Tak usah kita ajarkan tangga-tangga lagu pun, nanti mereka bisa nyanyi sendiri di depan TV. Anak-anak tu umur 3 tahun asal ada TV saja mereka menghafal sendiri. Dan untuk akhirat sama sekali tak bermanfaat, karena pada dasarnya itu ilmu-ilmu itu mendekat ke yang haram. Seandainya anak didik kita dari kesenian itu menjadi artis, seandainya menjadi artis,
atau kita mengajaknya, nak ikut ya nak, itu ada lomba menyanyi se-Aceh, menang, lalu dibawa ke Jakarta, menang, masuklah ke idol sana, idol sini. Seandainya dia jadi artis, bayangkan kerusakan yang dia bawa. Apalagi kalau seorang perempuan, semakin luas pergaulannya, semakin dekat dengan kerusakan. Maka seluruh dosa-dosanya dalam berjoget, mungkin dia akan berzina, mungkin dia akan mendapatkan harta dari hasil joget-jogetnya. Seluruh dosa-dosanya, dia dapat dosa, dikirimkan kepada gurunya yang memperkenalkan dunia itu. Makanya guru kesenian itu kadang-kadang susah masuk surga. Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah membuat suatu keputusan bahawa jejak langkah kaki kita di dunia yang kita tinggalkan setelah kita meninggal itu diperkarakan oleh Allah, bukan hanya ketika hidup. Allah sebutkan dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta, kamilah yang menghidupkan yang mati. Maksudnya kalian akan hidup kembali, mempertanggungjawabkan apa yang bertanggungjawabkan. Wa naktubu ma qaddamu, semua yang kalian tinggalkan di dunia telah kami tulis. Itu amalan-amalan kalian selama hidup telah kami tulis. Tapi yang paling bahaya ketika Allah mengatakan wa asarahum, bukan hanya amalmu ketika hidup yang kami tulis, habis engkau mati pun jejak kakimu di dunia masih kami tulis. Apa maksudnya jejak kaki? Asar itu jejak kaki di belakang. Kita sudah meninggal, tapi kita banyak murid-murid yang melakukan maksiat. Siapa yang mengajarkan itu? Kalau itu berasal dari gurunya, itu jejak kaki kita setelah kita meninggal, yaitu kita punya generasi maksiat. Makanya satu orang memperkenalkan maksiat, maka dia dapat dosa ditambah dosa orang yang mengikuti maksiatnya. Yang buat konser, yang donaturnya, panitianya, semua yang tanda tangan merestui maksiat tersebut, maka malam terjadinya konser, ketika anak-anak muda berhenti di lapangan, duduk berduaan, bahkan sebahagiannya mulai berjoget, mulai mengobarkan nafsunya, syahwatnya, ya. Jadi orang pacaran dibiarkan semuanya, kemudian mulailah berjingkrak rame-rame, Pak. Mereka berdosa, dan semua dosa orang yang berada di situ yang melakukan maksiat itu Allah tambahkan kepada yang melakukan konser. Ya, seluruh panitia bertambah dosanya, yang merestui bertambah dosanya, yang tanda tangan kasih izin, kita duduk di rumah tak nonton konser, tapi kita tanda tangan, ku izinkan, silakan. Maka seluruh dosa yang ada di lapangannya dipeluang ke dia. Kalau tak percaya, mati dulu. Lihat, benarkah janji Allah melepaskan satu maksiat diikuti oleh orang lain, lalu kemudian dosa itu menjadi dosa jariah. Nyokah galak-galak, asal ada sedikit acara konser, apa tak ada lain acara yang lebih mulia? Dan ini aneh sekali, Pak. Luar biasa aneh, seakan-akan kita tak ada pemimpin yang bisa mencegah. Kami bukan pemimpin, kami hanya di atas mimbar yang mampu kami suarakan. Ya. Tak ada kuasa, saya tak ada jabatan apa-apa, kecuali saya bapak pilih jadi wali kotanya, baru Pak Hambo yang konten yang Jadi jemaah rakan Allah, itu ilmu tak bermanfaat. Jangan sekolahkan anak kita pada lembaga-lembaga yang mengajarkan ilmu tak bermanfaat. Ini permintaan Nabi yang pertama. Ya Allah, berikan kami, aku memohon kepadamu ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat.
Jadi nasihat untuk para kepala sekolah, kalau ilmu-ilmu yang tak bermanfaat di sekolah itu rem-rem sikit Pak. Tak usah terlalu taat Pak. Tak usah terlalu taat. Kalau pemerintah mengatakan harus ada, olah saja itu. Maksiat itu perlu dicegah, diolah saja. Ini kepala sekolah punya kuasa untuk melakukan itu. Saya tak tahu siapa yang kepala sekolah di sini. Yang penting semua yang punya kuasa cegah, tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian Rasulullah meminta yang kedua, warizqan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kami rezeki yang tayyib. Tayyibah, baik sumbernya, lalu kemudian baik pengeluarannya dan berkah hasilnya. Itu tayyibah. Kalau dalam Al-Quran disebutkan halalan tayyibah, halal dan baik. Jadi Rasulullah meminta itu, ya Allah, kalau engkau beri rezeki, berilah rezeki yang baik. Rezeki yang baik yang bisa membuat nasib kita selamat di akhirat. Karena kaki kita tidak akan melangkah di hadapan Allah, dari hadapan Allah di hari kiamat nanti sampai kita ditanya tentang 4 pertanyaan. Ditanya tentang umur kita, anggota tubuh kita, ilmu kita, dari anggota tubuh amal kita, kemudian ilmu kita, dan yang ditanya 2 kali adalah harta, dari mana dan kemana. Jadi pertanyaan paling ketat tu nanti harta. Orang hari ini berduyun-duyun mencari harta, padahal yang paling ketat seleksinya nanti di yaumil mahsyar adalah harta. Dan kita tahu orang baik atau tidak baik dalam masalah harta. Salah satu indikator yang kita bisa tahu bahawa orang itu baik tak baik ketika kita bermuamalah harta dengannya. Jadi kita tidak bisa tandai orang baik dari wajahnya. Ada wajah putih bersih, paji cukup paling hurung. Ada wajah hitam kelan, hitam legam, tapi Masya Allah orangnya baik sekali. Ada yang berjenggot panjang, rupanya setan pula bergantung di situ. Ada yang tak ada jenggotnya, klimis, licin, tak ada apa-apa. Orangnya beriman, saleh. Fisik tak bisa menjadi tanda orang baik. Berkain sarung belum tentu orang baik. Bercelana belum tentu orang tak baik. Jubah tak bisa menjadi tanda apapun. Kopiah bukan tanda. Senyuman, orang yang tak salat hari ini senyumnya paling manis. Orang-orang tak salat itu paling manis senyumannya. Coba lihat orang-orang kerja di tempat-tempat tertentu itu tidak salat, duhur datang tidak salat, tapi dia memaksa dirinya untuk senyum, salam, senyum, sapa. Harus ada 3S. Angkat tangan lagi, Assalamualaikum ibu, bapa, apa kabar, sehat, ya. Oh Masya Allah, luar biasa ramahnya. Semayang hana. Itu tak bisa jadi tanda. Salah satu yang bisa menjadi penanda dia baik atau tidak, ketika kita sudah bermuamalah harta. Coba pinjamkan dia uang, bayar tidak tepat pada waktunya. Kalau dia sudah mulai berhutang, apakah dia berusaha untuk menyelesaikan hutangnya? Kalau dia mulai bekerja dengan harta, apakah dia amanah menjalankan pekerjaannya? Baik tak baik, salah satu indikatornya, ada indikator lain tapi ini yang paling penting juga, ini bermuamalah dengan harta. Maka hana taduri dayangan dayangan pahna. Ada yang dulunya bestie, Masya Allah, luar biasa, kemana-mana berdua, telepon berdua, kalau sakit perut pun berdua, pokoknya macam-macam tu, makan bakso berdua. Ketika berhubungan dengan harta, rupanya ditipunya bestinya. Di situ dia baru tahu bahawa temannya bukan teman yang baik. Makanya harta ini itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah, itu kuat sekali. Dari mana engkau dapatkan dan ke mana engkau bawa? Dapat dari yang baik, bawa ke meja judi, tetap neraka. Dapat dari yang tidak baik, dibawa ke masjid, tetap neraka.
Satu-satunya yang selamat dari yang baik ke yang baik, cuma itu yang selamat. Walaupun di dunia pekerjaan kita macam-macam, tapi berusahalah cari yang halal, menjauhlah dari yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tanda akhir zaman, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal. Amil halal, amil haram. Akan datang suatu zaman, kata Rasulullah kepada umatku, waktu itu nanti umatku tak peduli lagi dari mana dia dapatkan harta, apakah dari halal atau haram, yang penting makan. Dan inilah zamannya, Pak. Coba lihat orang hari ini, Pak. Cari pekerjaan tu tak peduli lagi halal haram, yang penting makan. Dia udah tahu itu haram, tapi dia terjun bebas ke dalam haram, yang penting ada gaji. Bekerja dengan cara memulai dengan sogok, apapun alasannya haram. Dan hati-hati, hadis-hadis tentang sogok itu langsung neraka, Pak. Jadi Rasulullah tidak menyebut lagi tentang dosanya, langsung neraka. Makanya ada penceramah mengatakan, yang nyogok, yang menyogok, yang disogok tak pernah ada dosa. Dia mulai ceramahnya begitu, tidak ada dosanya yang menyogok dengan yang disogok, tidak ada dosanya. Oh, semua orang sudah mulai agak heran, kok tidak ada dosanya. Iya, karena Nabi tidak menyebut dosa, langsung neraka. Betul sih Nabi. Jadi hati-hati, lihatlah orang hari ini, yang penting anakku bisa kerja. Berapa anak diminta anak? Ya sekitar 50 juta lah, Mak. Kalau tidak, nama kita dihapus. Oh, tak apa-apa, Mama usahakan, Bapak usahakan, yang penting kamu kerja, anak. Berhasil dia dapat pekerjaan dengan memulai sogok. Bangga lagi, Pak. Pamerkan di orang-orang, alhamdulillah anak ilung kaluluh, alhamdulillah anak saya lulus, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali pula itu, Pak. Dia doa, dia angkat tangan, ya Allah terima kasih kau luluskan anakku, ya Allah. Begitu bodohnya, Allah telah memberinya istidrat, dibiarkan Allah dalam maksiat, dia belum takut. Sering saya mengatakan, bahkan dia foto anaknya, dia tempel di ruang tamu dengan baju seragam anaknya, seragam kerja anaknya. Ingin memberitahu kepada sebuah tamu, ni anakku ni, alhamdulillah sekarang sudah berada di kantor ini. Ini yang ini di sini kerjanya, yang ini di sini kerjanya. Padahal semuanya hasil sogok. Maunya kan tulis sedikit di bawah itu, ini hasil sogok. Apakah hanya tulis bajunya hasil sogok? Kok bangga punya anak kerja dengan nyogok? Ini contoh pekerjaan haram. Ada yang bingung cari kerja, imannya tak kuat, yang penting makan, dimanapun dibuka lowongan dia kerja, tak peduli mau halal mau haram, yang penting kerja. Dan itulah yang terjadi hari ini, mengamalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang harus kita waspadai, cari rezeki, carilah yang halal. Namun sebagai penutup sementara ini, saya mau kasih tahu dulu bahwa pekerjaan yang haram itu ada beberapa kategori, Pak. Yang pertama, terjun langsung ke dalam objek yang diharamkan Allah. Jadi berbisnis dengan objek yang diharamkan Allah. Kalau Allah haramkan babi, maka semua bisnis tentang babi haram. Buka warung babi haram, memburu babi haram kalau untuk dimakan atau dijual. Ada orang begini, orang Aceh ni tak makan babi, Pak. InsyaAllah orang Aceh tak makan babi. Cuma dia Sabtu Minggu late boy. Itu terutama di kampung-kampung. Pekerjaannya apa? Late boy, kejar babi. Ditombaknya babi, begitu mati dijual ke Cina. Satu babi 500 ribu. Dimakan hasilnya, itu haram yang 500 ribunya. Apa yang haram dimakan, maka haram pula dijadikan usaha. Jadi objek-objek haram itu menimbulkan pekerjaan haram. Khamar haram, ganja haram, sabu haram. Maka semua yang menyangkut paut bisnis ke haram, maka dia jatuh ke haram. Zina haram, maka membuka lowongan berzina haram. Nah, ini yang pertama. Kategori kedua yang bisa jatuh ke haram,
adalah pekerjaan yang kita melakukannya dengan akad-akad yang haram. Ya, jadi pekerjaannya akadnya haram. Contohnya riba, kerja di lembaga riba, kerja memberi pembiayaan. Jadi ada orang ngambil motor, tidak dikasih cash, disuruh bayar kredit. Waktu kita tanya ada barang, tidak ada barang kalau cash. Kalau kredit langsung pura-pura telepon, nah barang ini, langsung ada barang. Tadi waktu cash tidak ada barang, waktu ngambil kredit sudah ada barang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Diusahakan agar kita jatuh dalam kredit. Kenapa? Keuntungan mereka lebih banyak. Dan sistem kredit hari ini, yaitu ketika kita ambil motor, kita langsung boleh bawa pulang hanya dengan bayar DP. Harga motor 32 juta, DP 3 juta, 5 juta langsung bawa pulang. Kenapa boleh bawa pulang? Ada yang melunasinya. Siapa yang melunasinya? Pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Lembaga pembiayaan. Ya. Macam-macam namanya, Pak. Adira, Anissa, Amira, macam-macam. Nah, dibayarinya. Maka nasabah yang ambil motor ini kemudian terikat dengan lembaga ini. Jadi lembaga ini meminjamkan uang kepada nasabah dengan cara melunasi dulu motornya. Berapa yang kurang dari 30 juta, dia sudah bayar DP. Yang sudah bayar 5 juta, berarti 25 juta dibayar oleh lembaga ini. Maka nasabah ini terikat dengan lembaga ini 25 juta. Disuruh bayar dengan cara kredit, tergantung margin. Bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kan? Semakin lama, semakin besar bunganya. Dibayar, dipinjamkan 25 juta kepada nasabah untuk melunasi itu, tapi disuruh bayar masih ke 25 juta. Mana ada? Itu sudah mulai itu 30 juta, 35 juta, tergantung berapa tahun kita ambil. Apa hukumnya Bapak? Haram. Maka semua pekerjaan seperti ini semuanya haram. Memberikan pinjaman seperti bank-bank konvensional, itu pekerjaannya haram, gajinya haram. Jadi jangan tak ada susah sedikit pun. Hana susah bacut bi. Ya, enggak ada gelisahnya. Hati-hati kalau sudah tidak ada gelisah. Bisa-bisa kita mati su'ul khatimah, tidak pernah tobat. Ya. Kerja menipu, kerja gharar, spekulasi, itu transaksi haram semua. Gharar, spekulasi itu bermain ketidakjelasan. Jadi sewakan satu tempat pancing ikan, bayar 100.000. Pokoknya 1 jam 100.000. Ya. Mau dapat tak dapat bayar 100.000. Itu kan antara jelas, antara sebab dan akibatnya tak jelas. Bisa jadi pemiliknya menang, pemiliknya bisa jadi menang. Ya, maksudnya 100.000 dah bayar, rupanya tak satu pun ikan dapat, kan menang pemilik. Bisa jadi kalah, 100.000 bayar 1 jam Pak, tetapi habis ikan, rupanya ahli profesional sekali mancing dia, kan habis ikan di situ kagurgo. Nah, makanya semua sistem asuransi itu mengikuti sistem gharar ini, maka jatuh ke haram. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ya. Jadi sebelum Bapak tanya, saya jelaskan. Yang ketiga, pekerjaan haram bisa jatuh ketika melakukan kezaliman terhadap orang lain. Jadi harta yang kita dapat dari menzalimi orang, mulai dari mencuri, merampok, membegal, menipu, ya, sampai membuat keadaan orang mempersempit kehidupan orang. Saya sering kasih contoh, kita buat satu kartu itu bisa kita bayar 150.000 selesai, tapi tidak dikasih, disuruh kasih wang rokok dulu Pak. Ini kalau tidak ada wang rokoknya, ini nggak bisa ini, kasih, coba beli rokok dulu. Atau udahlah kami yang belilah, kasihlah wang rokoknya. Kasih wang rokok bukan satu kotak Pak, satu selop you belum. Nanti minta wang kopi, padahal dia digaji memang itu pekerjaannya, tapi tetap minta cari lebih. Itu menzalimi orang, padahal yang tertulis 150.000. Nah, beginilah keadaan akhir zaman. Maka menyudah fikir-fikir, cukup rame urang yang pacu haram, padahal Allah telah mengatakan haram itu bisa membawa ke neraka. Nah, jadi ini yang perlu kita hati-hati.